Baik, kita kembali ke nomor berikutnya ya. Nomor berikutnya berbunyi, untuk mengubah Indonesia dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri, pemerintah Orde Baru menerapkan kebijakan pembangunan 5 tahun atau yang seringkali disebut sebagai pelita atau repelita secara bertahap. Menurut pemerintah Orde Baru, masyarakat industri akan tercapai setelah pelita kelima. Hal ini memperlihatkan bahwa perubahan sosial yang dilakukan pemerintah Orde Baru merupakan opsionalnya. Yang A, perubahan terencana berskala besar dan bersifat reaksioner. B, perubahan terencana berskala besar bersifat evolusioner. Yang C, perubahan tidak terencana berskala kecil dan bersifat revolusioner. Yang D, perubahan tidak terencana berskala besar dan bersifat evolusioner. Dan yang E, perubahan terencana berskala kecil dan bersifat involusioner. Oke, di sini kakak sajikan sebuah timeline ya. Kalau kita ketahui timeline ini yang kemudian menjadi bagian daripada repelita atau rencana pembangunan 5 tahun. Oke. Repelita yang pertama itu ya, ini yang pertama, dia ada di kurun waktu 1969 hingga 1974 gitu ya. Oke, yang kedua sekitaran tahun 1974 hingga 1979. Jadi jedanya selalu 5 tahun gitu ya, Dede ya. Oke, yang ketiga kalau kita pahami kisaran waktunya antara 79 hingga 84. Dan yang keempat itu sekitar 84 sampai dengan 89. Nah, yang terakhir itu di repelita ke-5 ya, pencanangannya itu sekitar tahun 1989 hingga 1994. Baik, nanti kalau misalnya kakak salah informasi, tolong kalian komentar di bawah ya, untuk bisa kakak perbaiki. Oke, ini 5 ya. Jadi perencanaan yang kalau kita pahami ternyata di sini dalam lintasan sejarahnya Indonesia membangun industrialisasi dimulai daripada awal daripada pemerintahan Orde Baru. Nah, siapa tokohnya? Yang kalau kita ketahui tokohnya adalah Soeharto. Seperti itu ya. Baik, kita lihat. Di sini ada pertanyaan. Hal ini memperlihatkan bahwa perubahan sosial yang dilakukan pemerintahan Orde Baru merupakan baik. Tadi penjelasan tentang sejarahnya, historinya. Kita lihat bagaimana histori ini bersifat memanjang gitu ya. Memanjang. Kalau kita ketahui sifatnya yang memanjang ini secara teori yang ada di sosiologi kita bisa identifikasi sebagai sebuah teori evolusi gitu ya. Kenapa demikian? Karena bertahap. Nah, di sini kakak akan menjelaskan bagaimana teori evolusi ini bisa berjalan. Oke, baik. Kalau kita ketahui ini ya, di sini bagan yang kakak sediakan berkaitan erat dengan teori evolusi, di mana dimulai suatu masyarakat dimulai daripada peradaban yang kalau kita ketahui sebagai peradaban primitif ya, berlanjut ke masyarakat tradisional ya, yang kemudian terakhir menjadi masyarakat modern gitu ya. Nah, dari ketiga tahapan ini kalau kita ketahui Indonesia ada di mana kira-kira? Ya, di masa peralihan. Kalau kita ketahui kedudukan Indonesia waktu itu adalah ya di sini. Jadi antara masyarakat tradisional dan juga masyarakat modern. Baik, berbeda dengan kondisi sekarang, kita sudah memasuki tahapan masyarakat modern walaupun tidak seutuhnya. Oke, ketika Indonesia berada di masa ini, di fase ini ya, antara masyarakat tradisional dan masyarakat modern, yang kita ketahui kenapa kita tidak langsung menjadi masyarakat modern yang maju ya, masyarakat modern yang maju, karena kita ketahui berbagai hambatan itu muncul dari mana? Muncul salah satunya dari tahapan-tahapan yang dilalui ketika teori evolusi ini berbicara, maka tahapan-tahapan tersebut bersifat
kecil ya, perubahannya kecil gitu ya. Mengapa Indonesia masih berkutat dengan hal yang sama? Karena kita perubahannya tidak begitu signifikan ya, dampaknya masih kecil gitu ya. Namun apa yang kalau kita pahami dari teori evolusi yang bisa kita dapati di sini, ternyata di periodisasi pemerintahan Soeharto ini berdampak besar bagi penguatan struktur sosial yang ada di masyarakat Indonesia gitu ya. Oke, nah kira-kira dari penjelasan Kakak mana jawaban yang lebih tepat? Oke, kita lihat di opsionalnya. Perubahan terencana berskala besar bersifat reaksioner. Kalau dia dibilang bersifat reaksioner itu tidak lebih tepat. Kenapa demikian? Tidak lebih tepat karena reaksioner di sini kan seolah-olah tidak memiliki cara pandang mengenai pembangunan jangka panjang, melainkan dia bersifat jangka pendek gitu ya. Oke, kemudian kita lihat yang B, perubahan terencana berskala besar dan bersifat evolusioner gitu. Nah, ini yang kalau kita pahami, sudahlah dia memiliki perencanaan ya kan. Di sini ada berapa tahapan? Ada 5 tahapan. Dia memiliki perencanaan dan juga kita pahami sebagai evolusi atau bersifat evolusioner dari tahapan ke tahapan, dari masyarakat transisi tradisional ke masyarakat modern gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban yang B gitu Adek ya. Baik, kita sudahi untuk soal ini.